Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan kajian fikih dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, masih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan salat, yang sudah sampai ke sunnah ke-19 ya terakhir kemarin. Sunnah ke-18 yaitu sunnah-sunnah ketika ruku', dan zikirnya juga kemarin sudah kita sebutkan yang disunnahkan ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Baik. Hari ini insyaallah kita lanjutkan. Kita masuk ke sunnah yang ke-19 yang disunnahkan ketika i'tidal. Yang disunnahkan ketika i'tidal. Kita ulangin lagi ya. Kita sudah tidak lagi membahas rukun. Rukunnya sudah lewat. Kita tidak sedang membahas mana yang wajib. Kita sedang membahas yang disunnahkan. Yang disunnahkan ketika i'tidal. Mengangkat tangan kemarin ya. Ketika bangkit dari i'tidal, termasuk salah satu dari 4 tempat di dalam sholat yang disunnahkan mengangkat tangan. Kemarin ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian ketika mau ruku', Allahu Akbar. Bangkit dari ruku' atau i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Kemudian bangkit dari tasyahud awal. Nah, ini termasuk salah satu. Nah, setelah mengangkat tangan dari ruku', bangkit, kemudian tangannya dikembalikan ke bawah. Bukan kembali bersedekap. Enggak. Sebagian ada yang kembali bersedekap. Mungkin dalam mazhab lain ada pendapat yang mengatakan demikian. Kalau pernah nengok ada orang sholat, sami'allahu liman hamidah, dia balik lagi sedekap begitu. Itu bukan dalam mazhab Syafi'i. Kalaupun dalam pandangan mazhab Syafi'i tidak membatalkan, tidak masalah. Cuman tidak dapat kesunahan di situ. Jadi dikembalikan ke bawah, balik lagi ke bawah, dilepaskan aja begitu. Dan hati-hati jangan sampai bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Jadi kembalikan tangan ke bawah itu ya cukup dikembalikan. Sebagian orang ada yang ketika i'tidal sami'allahu liman hamidah, tangannya gini. Itu potensi batal sholatnya. 1, 2, 3, udah 3 kali kan gerakannya itu. Anggota tubuh yang besar langsung tangan semua gerak. Jadi diam, tangannya jangan gerak. Sami'allahu liman hamidah. Oke. Balik ke bawah. Dahnya ketika tangannya di sini kemarin ya. Jadi bangkit dari ruku', sami'allahu liman hamidah. Dahnya tangannya di sini. Sambil atau berbarengan dengan kepala atau badan kembali lurus. Jadi ketika bangkit dari ruku', sami'allahu liman hamidah. Badan sudah lurus, baru tangannya dikembalikan ke bawah, dilepaskan ke bawah. Dan barengan ya. Jadi kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah itu berbarengan dengan gerakan kita. Sambil kita berdiri, sambil mulut kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah.
Dan kemarin Sami Allahu liman hamidah juga disunnahkan bagi makmum dalam mazhab Syafi'i. Tetap sama. Jadi ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmum juga mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Baru kemudian wayati bidzikril ma'suri fi, baru kemudian mendatangkan zikir yang maksur, zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa zikirnya? Rabbana lakal hamdu. Boleh, itu versi singkat. Jadi kalau dilakukan dalam keadaan sholatnya mau diringkas lah begitu. Misal kita butuh sholat agak cepat, atau ketika tarawih yang misalkan kita baca doa yang panjang, tidak terkejar, imamnya sudah keburu sujud. Baca Rabbana lakal hamdu cukup, atau Rabbana walakal hamdu cukup. Kalau mau sempurna, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada satu lagi riwayat ketika Nabi salat dengan sahabat ada yang baca doa i'tidalnya itu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai sholat Nabi marahin enggak? Kenapa engkau baca doa yang tidak pernah kuajarkan, kata Nabi. Enggak, Nabi tidak marah. Justru Nabi tanya, siapa tadi yang baca doa ini, kata Nabi. Ngaku, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, aku lihat malaikat berebut mencatat pahalanya. Jadi doa luar biasa juga. Kalau mau lebih banyak pahalanya, maka boleh digabung. Rabbana lakal hamdu fil samawati wa milul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Umum nih lafaz ini, sering pasti kita dengar. Biasanya sering di doa pun diucapkan alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, misalkan orang banyak doa begitu. Nah, di dalam kitab ini digabung dan agak lebih panjang sedikit. Jadi di dalam kitab ini sunnahnya doa i'tidal Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Panjang, agak panjang sedikit. Ada yang pernah baca zikir ini selesai salat, Bu? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, pernah. Itu salah satu yang disunahkan selesai salat. Nanti saya selesai ini kan kita zikir, selesai kita sunnah dalam sholat, ini kita sunnah selesai sholat. Itu ada zikir-zikir yang disunnahkan. Salah satunya istighfarnya itu sebenarnya cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita kan umumnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Sebenarnya Nabi tidak begitu. Kalau dalam riwayat istighfarnya Nabi ba'da sholat itu cuma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada zikir-zikir lain. Nah, cuman kita ini kadang terbalik-balik. Yang disunnahkan tidak kita baca, yang tidak disunnahkan kita baca. Termasuk ini paling banyak ini tidak dibaca. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dalam riwayat lain ada tambahan wala rawat dan lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Disunahkan ini dibaca selesai salat. Makanya kalau seandainya kita sering baca, hafal, ini gampang hafalnya nih doa i'tidal ini. Dan ini ada warid dari Nabi. Jadi ini gabungan dari beberapa hadis. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil samawati wa mil ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du
ahad ahlas sana'i wal majd ahakku maqalan 'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sunnahnya begitu, panjang. Agak panjang memang. Kalau mau cari nanti. Kalau pernah sholat di Masjidil Haram atau Haramain, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu dapat nih baca doa ini karena i'tidalnya agak panjang di situ. Bisa tuh dapat doa ini. Kalau kita cuma baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, masih nunggu lama kita itu. Agak panjang i'tidalnya. Nah, cuman kalau di Indonesia, di Jambi khususnya, cukup Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu udah cukup lah, karena tidak terbiasa takutnya orang terlalu panjang. Cuman sunnahnya ini, ya tidak ada ya. Kadang kalau kita bermakmum dengan imam yang cepat lagi, kita belum sempurna lagi bangkit dari rukuk, dia lah sujud lagi. Mainlah, ironi. Ini sunnahnya ya. Jadi kalau mau yang pendek, Rabbana lakal hamdu cukup, atau Rabbana walakal hamdu cukup. Kalau mau yang lebih afdal, tadi pilihannya dua, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salah satu dari dua itu boleh. Kalau mau lebih afdal lagi tadi yang digabungin agak panjang. Ini ya sunnah yang ke-19 ketika i'tidal. Kemudian sunnah yang ke-20, wa yusannul qunut, disunnahkan membaca doa kunut fi mawdhi'ihi wa kaunuhu bi lafdhil jam', di tempat yang disunnahkan. Disunnahkan kunut pada tempatnya, itu intinya. Baik. Mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik mengatakan kunut itu sunnah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, ini termasuk sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad kemarin sudah kita jelaskan juga ya di awal sedikit. Sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau ditinggalkan kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Yang maksudnya kalau seandainya sunnah ab'ad ini ditinggalkan, seolah ada cacat di dalam sholatnya itu. Berarti ditekankan kan kunut ini dalam mazhab kita. Sebagian mengatakan, oh enggak, kunut itu bid'ah, bahkan dia keras dalam hal ini. Kita sampaikan dalam hal ini jangan keras-kerasan. Satu, yang mengatakan kunut bid'ah itu cuma satu, mazhabnya Imam Abu Hanifah. Cuma satu. Bahkan menurut Imam Nawawi, kunut ini mayoritas ulama salaf mengatakan kunut disyariatkan. Itu yang pertama, jangan keras-keras. Yang kedua, bagi yang kunut juga, jangan terlalu keras juga dengan orang yang tidak kunut, karena ini juga bukan termasuk rukun, walaupun sunnah ab'ad. Seyogyanya ya dibaca kunut begitu. Imam Syafi'i pernah ziarah ke tempat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut itu bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah ab'ad bahkan, yang kalau seandainya ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Ketika sholat subuh, murid-murid Imam Abu Hanifah minta Imam Syafi'i jadi imam. Waktu itu Imam Abu Hanifah sudah meninggal, sudah wafat. Murid-murid Imam Abu Hanifah tahu nih semua nih, Imam Syafi'i ini mensunnahkan kunut. Jadi mereka sudah siap. Kalau Imam Syafi'i kunut, mereka sudah siap. Karena mereka tahu Imam Syafi'i mensunnahkan kunut. Ketika di rakaat kedua, setelah i'tidal, Imam Syafi'i langsung sujud, tidak kunut. Selesai sholat ditanya sama murid Imam Abu Hanifah, wahai imam, engkau mensunnahkan kunut, kenapa engkau tidak baca kunut tadi? Kata Imam Syafi'i, aku menghormati pendapat orang yang kuburannya ada di depan kita. Maksudnya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sampai sebegitunya ya.
Dan yang mengatakan tidak disunnahkan seperti Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan kunut itu tidak disunnahkan, tapi kalau seandainya kalian bermakmum dengan imam yang kunut, angkat tangan amini doanya. Itu Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, cuman sekarang inilah yang banyak kalau kata orang Jambi itu keras-keras tidak karuan gitu. Ngomongin dalil tapi ditanya dalil tidak paham. Kalau kita bahas dalilnya nanti kebelingar justru gitu. Cuman keras-keras tidak karuan. Nah ini ya kita jangan begitu. Maksudnya ketika orang lain tidak bisa bijak, maka kita yang bijak. Yowis, sebenarnya imam mereka pun yang mengatakan tidak disunnahkan kunut, ketika bermakmum dengan imam yang kunut, mereka disuruh angkat tangan. Cuman mereka tidak mau angkat tangan, ngikut siapa? Itu yang kita bingung. Yowis, sudah. Yang penting itu tidak sampai membatalkan sholat. Ya, kita ketemu orang yang sholatnya sah aja sekarang sudah alhamdulillah. Jadi tidak usah terlalu ribut masalah kunut. Kan tapi dalam mazhab Syafi'i kunut itu disunnahkan. Jadi kalau pernah dengar hadis Nabi itu cuman kunut nazilah katanya. Kemudian Nabi meninggalkan kunut tersebut. Kata yang tidak mensyariatkan kunut. Ya, lihat hadisnya. Memang dulu Nabi pernah kunut nazilah. Ketika ada satu kaum minta dikirimin orang yang alim, tolong kirimkan kepada kami ulama, kami mau belajar Islam, katanya begitu. Dikirimlah oleh Nabi 70 orang penghafal Al-Quran terbaik, dibunuh semuanya, kecuali kalau tidak salah tinggal satu yang hidup. Di situ Nabi marah. Akhirnya Nabi setiap sholat subuh, Nabi kunutnya kunut nazilah. Allahumma la'an fulan, Allahumma la'an fulan, Allahumma la'an fulan. Ya Allah, laknatlah fulan, laknatlah fulan, laknatlah fulan. Meminta laknat kepada orang kafir yang bunuh kaum muslimin tadi, orang alim tadi. Sampai turun ayat yang mengatakan bahwa azab itu di tangan Allah atau hidayah itu di tangan Allah. Akhirnya Nabi berhenti dari kunut nazilah. Summa tarokahu dalam hadis. Yang Nabi tinggalkan itu kunut nazilahnya. Adapun kunut subuhnya Nabi tidak pernah tinggalkan hatta farqat dunya dalam hadis. Sampai Nabi berpisah dari dunia. Intinya Nabi kunut subuh tetap, cuman isi laknatnya itu yang hilang. Tapi kunut subuhnya tetap Nabi lakukan. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i disunnahkan kunut. Bacaannya apa? Sebagaimana yang kita ketahui, yang paling masyhur, karena ada dua riwayat ya. Cuman yang paling masyhur, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Dalam riwayat wa qina syarra ma qadait. Yang saya pakai wa qina syarra ma qadait. Kebanyakan dipakai waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Enggak apa-apa, boleh aja. Cuman saya lebih cenderung waqina syarra ma qadait. Tidak pakai bi rahmatika. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man wadait wa la ya'izzu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kemudian ditutup dengan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ini kunut. Ada riwayat lain yang diajarkan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Riwayatnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Mungkin jarang kita dengar. Ini maksudnya buka wawasan kita bahwa kunut itu bukan cuma satu versi. Ada versi lain. Apa bunyinya? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdiyuka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nusni 'alaika al-khaira kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u natruku man yafjuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka al-jidda bil kuffaril mulhiq. Agak panjang ya. Pernah dengar?
Tidak apa-apa, pakai yang pernah kita dengar aja. Intinya di dalam kunut itu yang penting punya 3 unsur. Pernah kita jelaskan enggak ya? Belum. Kunut itu yang penting punya 3 unsur. 1, doa kepada Allah tentunya. 2, pujian kepada Allah. Yang 3, sholawat. Kalau terpenuhi 3 unsur ini, maka dia disebut kunut. Makanya kalau seandainya ada imam yang tidak kunut, makmum boleh kunut tidak? Kalau imam tidak tasyahud awal, makmum boleh tidak tasyahud awal? Rakaat kedua, harusnya kan imam tasyahud awal. Entah dia lupa, entah dia sengaja, dia tinggalkan, dia langsung berdiri, Allahu Akbar, langsung rakaat ke-3. Makmum bilang subhanallah. Cuman imam tidak boleh balik lagi kan, karena tasyahud awal kemarin sunnah ya, dia sudah diwajib. Jadi subhanallah itu untuk mengingatkan dia bahwa dia meninggalkan tasyahud awal. Oke, dia sudah berdiri. Makmum yang masih dalam keadaan sujud tadi, ketika tahu imam sudah berdiri meninggalkan tasyahud awal, makmumnya boleh tidak tasyahud awal dulu, baru nyusul imam? Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Makmum harus langsung ikut ke imam. Kalau imam meninggalkan tasyahud awal, makmum langsung ikut imam. Kalau imam melakukan tasyahud awal, makmumnya meninggalkan, boleh tidak? Nanti mulai pembahasannya kemana-mana. Sekarang kunut. Kalau seandainya imamnya kunut, makmumnya tidak kunut, boleh tidak? Kalau sujud sahwi, imamnya sujud sahwi, makmumnya tidak ikut sujud sahwi, batal salatnya. Imam sujud sahwi, makmumnya tidak mau ikut, batal salat makmum kalau dia tidak niat mufarqah. Sekarang kunut. Kalau imamnya tidak kunut, kalau imamnya kunut, makmumnya tidak mau ikut kunut, batal tidak salat makmum? Tidak batal. Tidak batal. Makanya kita bilang jangan terlalu keras soal kunut ini. Nah sekarang kalau imamnya tidak kunut, makmumnya boleh tidak kunut? Dalam hal kunut ini yang paling longgar. Kalau imam tinggalkan, makmum boleh lakukan. Kalau imam lakukan, makmum boleh tinggalkan. Jadi kalaupun imamnya tidak kunut, makmum masih boleh kunut. Cuman kan ketinggalan jauh. Makanya tadi kita sebutkan unsur kunut ada 3: doa, pujian, sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka solusinya, kalau seandainya imamnya tidak kunut, makmum mau kunut, karena kan kunut ini tadi sunnah abad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sayang kalau kita lewatkan. Solusinya, makmum boleh baca kunut yang pendek, kunut yang ringkas. Ada. Cuman ini saya belum ketemu riwayatnya dari Nabi, tapi banyak disebutkan di kitab-kitab fikih. Asal terpenuhi 3 unsur tadi, maka dia disebut kunut. Apa contoh yang pendek? Allahumma ghfirli ya ghafur, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Selesai. Jadi kunut. Allahumma ghfirli ya ghafur, atau Rabbi ghfirli ya ghafur, boleh. Silakan pilih. Allahumma ghfirli itu doa, ya Allah ampunilah aku, ya ghafur, wahai yang maha pengampun. Pujian, kemudian salawat, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini doa kunut yang ringkas. Sudah dapat pahala kunut, walaupun tidak seafdol kalau kita baca versi yang lengkap tadi.
tapi setidaknya kita tidak meninggalkan sunnah ad'at, begitu. Jadi bisa. Nah itu ya, bedanya orang yang paham dengan tidak paham. Dia menganggap bahwa kunut itu sunnah karena bermadzhab Syafi'i. Ketika imamnya tidak kunut, sudahlah kita ngikut imam, tidak usah kunut sama sekali. Padahal dia bisa kunut dan tidak perlu angkat tangan, karena ngangkat tangannya itu sunnah. Yang penting lafaznya itu. Kalau kita ngangkat tangan, kita bikin fitnah di situ. Imam tidak kunut, kita toto ngangkat tangan, kita kunut sendiri. Kan bikin omongan nanti. Jadi tidak usah angkat tangan. Cukup kita baca Rabbana lakal hamdu, baca Allahumma ighfirli ya ghafur, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selesai. Dapat pahala kunut. Tidak ketinggalan dari imam kita. Jadi kita baca i'tidalnya yang pendek, Rabbana lakal hamdu, langsung baca kunut yang singkat ini. Itu kalau kejadian imamnya tidak kunut. Saya sering jadi imam di Masjid Muhammadiyah, salat subuh. Dan rasa saya yakin jamaah di belakang tidak ada yang tahu bahwa setiap salat subuh saya selalu baca kunut. Cuman kunutnya kunut versi ringkas. Jadi yang di belakang pun tidak tahu bahwa saya kunut sebenarnya. Cuma Muhammadiyah kan tidak disunnahkan kunut. Nah itu tadi, saya tidak bisa maksakan. Mentang-mentang saya diminta jadi imam karena saya bermadzhab Syafi'i, terus saya harus maksa semuanya harus kunut, ngikut imam. Tidak bisa. Karena memang Muhammadiyah pandangannya begitu, bahwa kunut tidak disunnahkan. Maka saya berbaur supaya tidak menimbulkan fitnah, tanpa menghilangkan keutamaan sholat kita sendiri. Kita tetap baca kunut, cuman kunutnya versi ringkas, begitu. Nah ini, jadi kita adem, semua damai, sholatnya sesuai dengan kesunahan masing-masing yang diyakini, begitu. Tanpa harus gontok-gontokan, tanpa harus debat usir. Nah ini ya, yang pendek, Allahumma ghfirli atau Rabbi ghfirli ya ghafur. Sudah salawat ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang perlu dihafal Allahumma ghfirli ya ghafurnya aja. Setelah itu salawat ya ghafur. Boleh juga Rabbi ghfirli ya ghafur, Rabbi ghfirli atau Allahumma ghfirli itu doanya, ya ghafur itu pujiannya, kemudian ditambah sholawat. Jadilah doa kunut, dapat pahala kunut, walaupun tidak seafdal kalau kita baca versi yang afdalnya Allahumma hdina fiman hadait sampai selesai tadi. Dan doa kunut ini yang Allahumma hdina fiman hadait ini maknanya dalam ya. Jadi kalau bisa nanti di rumah cari artinya, dipahami setiap maknanya itu. Allahumma hdina, ya Allah berikanlah kami petunjuk fi man hadait, sebagaimana orang-orang yang diberikan petunjuk. Jadi setiap pagi itu, awal mula hari kita itu kita buka dengan doa-doa yang luar biasa ini. Jadi kalau kita paham maknanya itu lebih menghayati kita doanya itu, lebih dekat kepada mustajab. Luar biasa jadi kunut ini. Cari nanti artinya, dipahami, dan ketika kita sholat, kita baca doa kunut itu sambil kita hayati, kita resapi. Nah, dari 3 unsur ini makanya di tengah-tengah kadang ada imam yang mensirkan bacaannya. Kenapa? Karena di situ kesunahan makmum juga berbeda. Ketika imam baca Allahumma hdina fiman hadait, makmum sunnahnya ngapain? Amin. Yang laki-laki justru sunnahnya jahar aminnya, sebagaimana amin al-fatihah, kuat. Cuman banyak yang malu-malu kadang. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Besar, amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Ketika fa innaka taqdi, makmum ngapain? Ikut baca juga, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Makanya imam agak sir bacanya.
Jadi kita sama ngikut, kita baca juga. Sampai sholawat wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, makmum ngapain? Ikut baca juga. Bukan amin lagi. Jadi aminnya itu sampai waqina syarra ma qadait. Itu tadi. Doanya yang diaminkan, pujian dan sholawatnya makmum ikut baca. Sama, barengan dengan imam. Ya. Wa yusannu fihi raf'ul yadain, disunnahkan mengangkat tangan. Mengangkat tangannya gimana? Yang angkat tangan ketika berdoa begini. Tidak begini. Begini. Wal jahr, dan dijaharkan. Tadi wat ta'min, dan disunnahkan mengaminkan bagi yang mendengar makmum. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa alihi wa sahbihi fih, dan disunnahkan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa kunut itu. Ini kunut. Nah, di dalam mazhab Syafi'i kunut itu ada 3. Nah, biar enggak pusing saya langsung bagi 3. Yang pertama kunut sholat subuh, kunut subuh, yaitu di rakaat kedua i'tidal. Pada i'tidal di rakaat yang kedua. Kunut subuh. Setiap subuh disunahkan. Jadi kunut itu tidak mesti ngangkat tangan ya. Ngangkat tangan tadi sunnah ya. Cuman setiap rakaat keduanya disunahkan kunut begitu. Jadi kalau kita masbuk salat subuh, imamnya sudah 1 rakaat, kita baru dapat 1. Setelah imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah, kita berdiri lagi. Tadi kan kita ada kunut lagi enggak? Tadi kan kita udah kunut ngikut imam. Cuman itu kan rakaat pertama kita. Kita kan berdiri lagi ketinggalan 1 rakaat karena masbuk. Kunut lagi enggak? Kunut lagi. Tetap berlaku kesunahan kita. Sebagaimana tadi kita tasyahud, ya kita tasyahud akhir. Karena rakaat kedua bagi kita ada tempatnya tasyahud akhir. Sama, rakaat kedua bagi kita tempatnya kunut. Jadi kita kunutnya jadi 2 kali, iya, jadi 2 kali. Itu, pertama kunut sholat subuh. Yang kedua, kunut witir, yang disunnahkan di pertengahan akhir Ramadan, berarti malam ke-16 ke belakang, malam ke-16 sampai akhir Ramadan, itu kunut witir. Kalau kunut witir ini lebih universal lagi, bisa dikatakan mayoritas mensunnahkan kunut witir, kecuali mazhabnya Imam Malik kalau tidak salah itu tidak mensyariatkan kunut witir. Mazhab Imam Abu Hanifah malah mazhab Hanafiyah itu setiap tahun sepanjang tahun. Kalau kita cuma Ramadan aja pertengahan terakhir. Mazhab Hanafi enggak. Setiap sholat witir itu kunut di rakaat terakhirnya. Cuman kunutnya sebelum ruku. Kalau kita setelah ruku. Ini kunut witir di pertengahan akhir. Bacaannya apa? Bacaannya sama dengan kunut subuh. Sama, Allahumma hadina fi man hadait sampai selesai. Yang ketiga kunut nazilah. Kunut nazilah yusannu fi jami'il maktubati idza nazalat nazilatun bil muslimin fi ayyi makan wa la yushtaratu an yakuna fi mahallin nazilah. Kunut nazilah ini disunnahkan di setiap sholat fardu. Jadi bukan cuma sholat subuh. Setiap sholat fardu yang 5, termasuk sholat Jumat. Idza nazalat nazilatun bil muslimin, ketika ada bencana atau musibah yang menimpa kaum muslimin dimanapun di seluruh penjuru dunia. Makanya kayak kita sekarang ini, kalau kita mau kunut nazilah disyariatkan enggak? Disyariatkan, disunahkan. Karena kaum muslimin saudara kita di Palestina sana itu enggak berhenti-berhenti itu, kena persekusi, kena siksa, kena zalimi sama Zionis la'natullah. Maka kita disunahkan sebenarnya kunut nazilah. Kapan? Setiap sholat 5 waktu. Nah, cuman kita kemarin melakukan waktu pernah Covid ya. Covid kita pernah tuh beberapa masjid itu kunut nazilah.
di setiap sholat 5 waktu. Makanya kemarin i'tidal itu syaratnya kan waktu kita bahas rukun, kalau masih ingat atau masih punya catatan, itu kan i'tidal itu tidak boleh dipanjangkan ya kemarin, rukun pendek. Kecuali i'tidal di rakaat terakhir boleh dipanjangkan. Kenapa? Karena letaknya kunut nazilah dan kunut subuh. Boleh. Dan tidak disyaratkan kunut nazilah itu di tempat musibahnya itu. Nah ini, musibahnya di Palestina, tapi nimpa kaum muslimin enggak? Iya. Maka kita yang di Indonesia pun sunnah kita kunut nazilah. Begitu. Guru kita pernah mengatakan kalau di Yaman itu sudah jadi kebiasaan kunut setiap sholat 5 waktu. Karena memang dari dulu kaum muslimin ada aja yang dijajah, ada aja yang dipersekusi, ada aja yang dizolimi. Musibah enggak berhenti bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, sebenarnya begitu. Cuman kalau kita lakukan ya mungkin orang bingung ya nanti ya. Ya begitulah. Nah ini tentang kunut. Sunnah yang ke-20. Kemudian selanjutnya sunnah yang ke-21. Yusannu fis sujud, yang disunnahkan ketika sujud. Yang pertama, wad'u rukbatayhi summa yadayhi, disunnahkan mendahulukan mana duluan? Lutut dulu atau tangan dulu? Lutut terlebih dahulu, baru kemudian tangan. Sunnah. Kalau ada yang sujudnya tangan dulu baru lutut, tidak apa-apa sah. Cuman tidak dapat sunnah. Kalau uzur tidak kuat, apa boleh buat? Kalau uzur orang sujudnya di kursi pun boleh, apalagi cuman sekadar turun tangan duluan. Asal ini kalau seandainya dia sehat, mampu dan segala macam, maka disunnahkan lutut dulu baru tangan. Ada hadis ya, kalau pernah dengar, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau kalian sujud, kata Nabi, jangan turun seperti turunnya unta, kata Nabi. Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah dia meletakkan tangannya terlebih dahulu baru kemudian lututnya. Ya kata Nabi, kalau kalian mau sujud, jangan kalian turun seperti turunnya unta. Hendaklah kalian letakkan tangannya dulu, baru kemudian lutut. Kata ulama ini hadis makhluk, kebalik. Kenapa kebalik? Realitanya, unta itu sujud turun, tangannya dulu baru lutut. Tangan depannya dulu baru tangan belakang, kaki belakang. Justru kalau kita meletakkan tangan dulu, itu yang menyerupai unta. Realitanya begitu. Realitanya begitu. Dan jumhur mengatakan lutut duluan. Ada hadis lain dari Wa'il bin Hujr, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yad'u rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yang ketika sujud beliau meletakkan lututnya terlebih dahulu baru kemudian tangannya. Ketika beliau bangkit dari sujud, beliau mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu baru kedua lututnya. Walhasil jumhur mengatakan lutut duluan. Mayoritas ulama mengatakan lutut turun duluan baru kemudian tangan. Summa jabahatihi wa anfihi ma'an, baru kemudian dahi dan hidung secara bersamaan. Jadi masalah lutut dan tangan terserah, dia mau turun lutut dulu atau tangan dulu itu masih sah, asal jangan dahi dulu turun, kejetut dia. Sunnahnya lutut dulu, baru kemudian tangan, baru kemudian dahi dan hidung bersama-sama.
Kemudian wa an takuna yadahu mansyuratain la maqbudatain. Kedua tangan disunnahkan dalam posisi terbuka, tidak menggenggam. Kemarin kalau menggenggam tidak ada satupun dari bagian perut tangan ini yang nyentuh ke tempat sujud, sujudnya tidak sah ya. Sujudnya tidak sah. Harus ada bagian dari perut tangan ini yang menyentuh ke tempat sujud. Kalau dia genggam begini dia sujudnya, ini tidak sah sujudnya. Misalnya dia kayak gini sujudnya, atau begini misalkan, ada yang menggenggam, ini tidak sunnah. Sunnahnya tangannya dibuka. Wa an takuna asabi'uhuma nadmumatan la mufarriqah atau la mufarriqatan. Jarinya dibuka atau dirapatkan? Dibuka atau dirapatkan? Buka atau rapat? Rapat. Tidak direnggangkan. Nah, kita bilang kemarin ya, jari yang dirapatkan itu ketika sujud, duduk antara dua sujud, dan duduk tasyahud, baik awal atau akhir. Kecuali tasyahud tangan kanan langsung begini kemarin. Itu rapat. Kalau takbiratul ihram atau ruku atau mengangkat tangan itu sunnahnya renggang begini. Renggang yang tidak begini, tapi renggang yang wasapon, yang pertengahan. Kalau sujud dirapatkan, menghadap ke kiblat, bukan begini, lurus menghadap kiblat, tidak begini. Perempuan juga sama. Jadi jangan tentang perempuan dia lengannya agak rapat, terus dia begini, atau ada yang begini jarinya, jangan lurus ngadep kiblat. Tidak apa-apa sih, sah, cuman tidak dapat sunnah, rugi. Oke, menghadapkan ke kiblat. Jadi rapat dan menghadap ke kiblat. Wa an yujafiyar rajulu baina mirfaqaihi wa jambayhi wa baina batnihi wa fakhidhaihi. Siku bagi laki-laki dijauhkan dari lambung. Bagi laki-laki. Bagi perempuan ya agak rapat, tidak terlalu melebar. Perut jauh dari paha. Nanti kita praktekin sedikit. Maksudnya jangan sujudnya itu sujud jarak antara perut dan pahanya itu mepet. Jadi kayak sujudnya itu pendek dan begitu. Paham ya maksudnya? Nah, itu. Jadi agak dijauhkan sedikit. Tapi tidak juga jauh nian. Kadang ada yang sampai jauh nian ke depan. Tidak. Standar aja, normal. Sewajarnya aja lah. Oke. Jadi tadi siku dijauhkan dari lambung. Kemudian perut dijauhkan dari paha. Wa an yarfa'a sa'idaihi 'anil ardh, lengannya tidak ditempelkan ke lantai, diangkat. Jangan lengannya nempel begini. Ini yang disebut seperti duduknya anjing. Itu yang dilarang Nabi. Jadi Nabi itu melarang kita menyerupai gerakan hewan. Kayak tadi, kita sujud, jangan sujudnya seperti turunnya unta, jangan menyerupai gerakan hewan. Ketika sujud pun lengannya jangan ditaruh di tanah. Itu menyerupai anjing yang sedang duduk. Jadi diangkat. Ada celah gitu. Jangan nempel ke tanah lengannya. Wa aksuhul mar'ah. Tapi perempuan kebalikannya. Perempuan tuh agak sedikit nempel, cuman ya jangan nempelnya ke tanah gitu. Jangan nempelnya ke lantai. Dan perempuan agak lebih feminim ya. Wa an yufarriqa baina rijlaihi biqadri shibr. Kakinya, nah ini kaki. Kaki rapat atau terbuka? Kaki rapat atau terbuka? Terbuka. Jumhur mengatakan terbuka.
Mazhab Imam Syafi'i terbuka, mazhab Imam Ahmad terbuka. Nanti kita contohkan sedikit. Wa kadzalika baina rukbatayhi, begitu juga lututnya. Wa an yad'a yadayhi khudh mankibaihi, tangannya diletakkan sejajar dengan bahu. Wa nisbu rijlaihi wa tawajjihu asabi'ihima dil qiblah, kakinya ditegakkan dan jari kakinya dihadapkan ke kiblat seluruhnya. Wal i'timadu ala batanihima, dan ditekan perut jari kakinya itu. Baik. Wa an yakshifa yadayhi wa rijlaihi, membuka tangan dan kakinya, tidak ditutup bagi laki-laki dengan sarung tangan atau pakai kaos kaki, itu hukumnya makruh bagi laki-laki kecuali ada hajat. Dia pergi ke Kerinci, dingin, mau keluar tuh dingin nih, akhirnya pakai sarung tangan dia sholat, tidak apa-apa, ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat, sholat pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, makruh. Kalau perempuan wajib ditutup memang. Tangan tidak sih, cuman kalau seandainya dibuka kan takut tersingkap auratnya, tidak masalah kalau ditutup. Wasat surukul larukbatayhi, dan menutup seluruh lututnya. Wa yasjuda ala jami'i jabhatihi wa batini asabi'i yadayhi wa rijlaihi, sujud di atas seluruh dahinya. Dahi ini kemarin kita katakan kalau tertutup dengan sesuatu yang ikut bergerak dengan gerakan kita kan tidak sah sujud ya. Tapi kalau ada sedikit aja bagian yang terbuka itu sah. Sunnahnya semuanya terbuka. Jadi kita sujud itu di atas dahi yang terbuka, tidak tertutup. Wa fathu basarihi, membuka mata, jangan mejem. Dalam sujud pun kita tetap lihat ke tempat sujud. Wat tasbih, dan bertasbih, mendatangkan zikir yang maksud. Baik, kita coba sedikit praktekkan sujud tadi. Ya, saya ngadep kemana ya? Ke sinilah, ke belakang. Maaf saya belakangin. Jadi yang pertama tadi, disunnahkan mendahulukan lutut baru tangan. Jadi ketika turun dari i'tidal sami Allahu liman hamidah, ketika turun disunnahkan mendahulukan lutut. Allah akbar. Barnya ketika kita nyampe di sini, bar begitu. Jadi bukan mendahulukan tangan. Kalau mendahulukan tangan ya jadinya begini. Iya kan? Kalau kakinya sakit ya apa boleh buat. Berarti dia harus mendahulukan tangan dulu kan. Tadi asal jangan jidat dulu lah. Oke. Kemudian tangan disunahkan dalam posisi terbuka atau ngadep sini lah biar enak. Tangan disunahkan dalam kondisi terbuka, tidak menggenggam. Nah kita sampaikan kemarin ya. Kalau ada orang yang sujudnya begini, ini tidak sah. Belum pernah nampak. Saya pernah sekali. Nggak tahu saya apa yang ada di dalam benak beliau, kenapa dia sujudnya begitu. Nah, ini tidak sah. Tapi kalau dia sujudnya begini, ini sah. Ini sah nih. Yang penting ada bagian dari perut jari tangan ini atau perut tangan ini, telapak tangan, yang menyentuh ke tempat sujud. Cuman ini makruh, begini makruh. Yang disunahkan ya begini. Kalau dia begini, dia dapat sunnah membuka tangannya. Cuman dia tidak dapat sunnah meluruskan atau merapatkan jari. Oke. Jari tangan dirapatkan ya, bukan begini. Dan dihadapkan kiblat, bukan begini tadi. Tidak begini sujudnya, tidak juga begini. Begini. Rapat dan menghadap kiblat. Kemudian siku jauh dari lambung. Bagi laki-laki. Laki-laki begini sunnahnya, jauh. Sikunya jauh. Cuman kondisional. Kalau dalam sholat berjamaah, ya lihat kanan kiri. Kalau kita kan disunahkan rapat ya, laki-laki ini. Kalau laki-laki kalau dalam sholat berjamaah ya dirapatkan sedikit. Jangan direnggangkan, ganggu pasti kanan kiri. Perut dijauhkan dari lambung. Nah, yang dimaksud itu begini. Kalau perutnya itu dekat dengan lambung, dia sujudnya begini nih. Nah, ini kan terlalu dekat ini. Jadi agak dijauhkan sedikit. Perutnya itu dari lambung itu agak dijauhkan. Nah ini kan jauh nih.
Jadi dalam hadis ada yang mengatakan Nabi itu kalau sujud, anak kambing kalau mau lewat bisa lewat. Karena Nabi tinggi. Jangan melihat hadis ini tekstual. Sampai ada orang yang mau sujud itu sampai begini dia sujudnya, Pak. Kejauhan. Pernah lihat? Pernah lihat kan? Ada. Itu terlalu tekstual karena salah dalam memahami hadis. Kalau itu jangankan anak kambing, anak kucing ini tidak bisa lewat karena saking jauhnya dia sujud. Nabi itu posturnya tidak tinggi, tidak pendek. Postur orang Arab. Tingginya orang Arab itu kayak Sayyidina Umar. Tingginya gimana? Di dalam riwayat itu Sayyidina Umar itu kalau naik kuda, itu kakinya napak tanah. Bayangkan gimana tingginya. Kuda nih, kuda. Kita naik NMAX saja masih nyinjit kan. Ini Sayyidina Umar naik kuda, kakinya nyentuh tanah. Itu tingginya orang Arab. Nabi itu tidak terlalu tinggi seperti itu, tidak juga terlalu pendek. Walhasil semakin tinggi, kalau sujud ya pasti semakin jauh, semakin lebar celahnya itu. Nah, maksudnya jangan terlalu dirapatkan dan jangan juga direnggangkan terlalu jauh seperti tadi ke depan, di tengah-tengah aja. Begini. Ini wajar. Oke. Perut jauh dari lambung, ini jauh dari sini. Kalau perempuan ya agak feminim sedikit. Tidak begini, feminim sedikit. Oke. Kemudian ini tadi, masalah lengan. Tidak sujud seperti anjing yang duduk. Nah, begini. Ini jangan. Jadi kalau perempuan pun, dia memang tidak terlalu ngangkat, tapi juga tidak sampai nempel ke bumi, begini. Jadi masih terangkat lengannya. Jangan sampai nempel ke tanah. Baik. Kemudian kedua kaki direnggangkan dengan kadar satu jengkal. Nah, ini maksudnya. Ketika sujud, nah ini kaki posisinya tetap begini. Tidak begini. Sebagian ada yang begini. Enggak, tetap begini. Tetap direnggangkan. Dalam riwayat wa idza sajada fardaja baina fakhidhai aw kama qala. Ketika Nabi sujud, Nabi merenggangkan kedua pahanya. Kata ulama, konsekuensinya kalau pahanya renggang, kakinya juga ikut renggang. Ada hadis satu Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, beliau mengatakan faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kehilangan Nabi. Tadi Nabi tidur di sebelahku. Sudah itu hilang. Ternyata pas aku lihat Nabi lagi sholat dan beliau merapatkan kedua kakinya. Hadis ini ada 9 jalur. Dari 9 jalur yang ada kata-kata tambahan merapatkan kakinya cuma 1 jalur. Yang lain tidak ada kata-kata itu. Makanya ulama tidak menganggap hadis ini sebagai hujjah. Mayoritas mengatakan tetap direnggangkan sebagaimana awalnya, wajarnya begitu. Kaki direnggangkan dan seluruh jari kaki dihadapkan ke kiblat. Begini ya. Kemarin kita katakan kalau dia sujudnya begini, ini sudah sah. Ya, kemarin. Kalau begini ini sudah sah. Afdolnya semuanya ditekuk ke hadap kiblat. Begini. Semuanya ditekuk mengarah ke kiblat. Dan ditekan. Ditegakkan dan ditekan. Kalau dia begini sah, kalau dia begini sah, kalau dia begini tidak sah ya kemarin. Ini tidak sah. Apalagi ngangkat kakinya. Itu tidak sah. Kemudian tangan dan kaki tidak ditutup, sujud dengan seluruh dahi, mata dibuka dan membaca tasbih. Karena kulihal. Jadi sujudnya itu dari mulai turun bagi laki-laki ya. Allahu Akbar. Barnya ketika di sini. Nah, ini laki-laki. Posisi sujud laki-laki. Jari kaki dibuka, ditekuk, diarahkan ke kiblat. Perempuan tetap turun lutut duluan. Allahu Akbar begini. Ya, agak lebih feminim. Agak lebih feminim. Bangkit dari sujud, nanti disunahkan duduk istirahat. Allahu Akbar, bangkit. Tangan duluan, baru kemudian lutut.
baru kembali lagi. Nah, ini sujud. Duduk dulu, nanti bakal datang pembahasannya, cuma tidak apa-apa. Jadi begitu dari sujud, selesai sujud mau bangkit ke rakaat kedua, duduk dulu sebentar, langsung Allahu Akbar, namanya jalsatul istirahah. Itu disunnahkan bangkit dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua dan rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Adapun bangkit dari sujud sajadah, sujud tilawah, tidak pakai itu. Langsung Allahu Akbar, langsung tegak. Oke. Nah itu ya, sujud ya. Kemudian disunnahkan membaca zikir yang maksur, zikir yang disyariatkan. Apa zikirnya? Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan ini berlaku di setiap sujud ya, baik itu sujud salat, sujud sajadah, sujud sahwi, sama bacaannya Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Mau yang agak panjang sedikit, ada riwayat lain, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Boleh. Kalau dalam kitab ini gabungan dua hadis. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian baca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini banyak dibaca ketika sujud sajadah biasanya nih. Kalau pernah ada yang nyari doa sujud sajadah, biasanya yang keluar ini. Padahal ini doa bukan cuma khusus untuk sujud sajadah. Untuk sujud dalam sholat 5 waktu, sujud sholat pun disunnahkan baca ini. Cuman ya kita bacanya ketika sholat sendirian. Kalau sholat jamaah, baik imam, makmum, itu disunnahkan cuman Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi. Terutama makmum kondisional tergantung imam. Imam tidak disunnahkan melebihkan bacaan Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi lebih dari 3 kali. Nah, karena itu memberatkan makmum nanti. Jadi membaca 3 kali aja. Nah, kecuali kalau sholat sendiri, maka boleh kita baca doa yang agak panjang. Nah inilah, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk ke sunnah yang ke-22, yaitu di duduk antara 2 sujud. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang ada pertanyaan silakan. Sudah sholat. Ini repotnya ya. Kita tidak tahu ulama mana yang menganjurkan begitu. Tidak tahu kita. Dalam hadis itu salah satu di antara kami, bahasanya begitu, merapatkan kakinya dengan kaki yang lain. Kata ulama, apa tujuannya? Tujuannya itu cuma untuk meluruskan shaf di awal. Kan kita di awal itu disunnahkan untuk meluruskan shaf. Apa yang diluruskan? Apa yang disejajarkan? Jari atau tumit? Jari atau tumit? Tumit. Nah, untuk sejajarkan tumit itu ditempelkanlah biar lihat ini sudah rata belum, sudah lurus belum softnya. Kalau kaki, patokan rapatnya soft itu bukan kaki, tapi bahu. Bahu. Dan rapat pun tidak mesti betul-betul menempel, karena itu dianggap menyulitkan. Tidak ada dalam syariat ini yang menyulitkan kita.
Jadi tidak ada satupun ulama yang menganjurkan demikian. Entah kalau saya yang kurang ilmunya, saya minta kalau memang ada yang mengatakan begitu, tolong mana ulama mana yang menganjurkan begitu. Kalaupun ada pasti ulama yang datang belakangan. Ulama-ulama yang katanya salafus saleh, tidak ada yang menganjurkan begitu. Rapatnya sewajarnya rapat aja, tidak sampai mengganggu begitu. Nah ini kan kalangan yang tadi ya tekstualis, cuman ekstrim itu yang kita sulitnya. Kalau mau tekstual, mau sendiri yang tekstual ya terserah. Cuman jangan sampai ganggu orang lain. Ini kan ganggu orang lain jadinya. Ada yang kadang itu saking lebar kakinya, bahunya sudah tidak rapat karena kakinya sudah kelebaran. Justru jadi tidak rapat. Dia melebarkan melebarkan kaki lebih dari bahu. Enggak, yang merapat justru bahu. Kaki itu untuk meluruskan. Jadi patokan lurus dan rapat soft itu rapatnya dengan bahu, lurusnya dengan tumit. Itu patokannya. Maksudnya jangan sampai yang ngelebar itu, yang tidak rapat itu kayak orang yang sholat bawa sejadah masing-masing, satu sejadah satu orang, nah itu pasti renggang. Ya tidak begitu. Ya kita agak rapat, cuman maksudnya juga tidak terlalu betul-betul dempet sampai susah kita mau gerak. Sampai kadang kita sedekap pun begini begitu, saking nempel ya tidak begitu. Jadi rapatnya sewajarnya rapat aja. Dan memang celah di antara soft itu tidak bagus. Jangan sampai ada celah, yang benar-benar celah begitu. Nah, jadi kita gimana nih menyikapi ini ya, itu susahnya. Karena yang kita mau atur itu orang lain, kita susah mau ngatur orang lain itu gimana. Ya udah sabar-sabar aja lah, banyak-banyak istighfar. Kalau ketemu orang begitu, ya tadi ya, kalau orang tidak bisa bijak, ya udahlah, kita yang bijak gitu. Setidaknya kita paham. Ini beliau nih sedang salah paham loh di bab ini. Ya udahlah kita maklumi begitu. Walaupun kita agak risih ya misalkan. Kalau saya tidak risih, alhamdulillah saya tidak risih. Jadi kalau ada kawan kanan kiri yang dekatkan kakinya ke saya tidak masalah. Saya paham, dia berpemahaman begini, ya sudah begitu. Cuman dalam hal itu yang saya pahami dia keliru kalau sampai terlalu lebar kakinya. Kecuali kalau sewajarnya ya kakinya dibuka sebahu. Ya, jadi bahunya rapat, kaki rapat. Oke, itu tidak masalah. Saya tidak ada merasa risih kalau itu. Saya pribadi. Cuman kan orang lain tidak bisa disamaratakan semua. Ada yang tidak bisa, dia nempel kaki itu risih dia. Ada yang geli misalkan. Justru jadi tidak khusyuk sholatnya. Nah ini nih. Ini harus dipahami. Jadi kita itu tidak cuman mikirin diri sendiri ketika sholat, mikir juga orang lain. Ada yang lain? Gimana? Tidak bisa, jadi kita sabar-sabar aja, Pak. Sabar-sabar aja udah. Ya, yang jelas tadi kita berusaha jadi bijak. Jadi kalau orang tidak bisa bijak, kita yang bijak. Kalau orang tidak bisa memahami kita yang mesti memahami orang lain begitu. Nah itu, gimana caranya Bapak bisa bikin konsentrasi dengan cara Bapak harus paham. Oh dia ini pandangannya begini loh, gitu kan? Jadi ya sudahlah. Kita maklum aja begitu. Udah teruskan sholat. Iya, itu dia masalahnya. Justru itu jadi tidak sunnah kalau terlalu lebar begitu. Jadi biasa-biasa aja. Cuman ya itu maklum aja lah sudah. Gitu. Kita yang lapang dada, kita yang legowo begitu. Karena kalau kita bawa gedek gitu, ya nanti kita juga yang hatinya tidak plong kan. Sesama muslim, intinya kita sama-sama mau sholat, sama-sama mau ngadep Allah. Gimana caranya kita ciptakan perasaan yang bisa bikin kita ikhlas begitu. Jadi kita yang jadi bijak. Soft baru. Soft kedua misalkan soft pertama sudah penuh. Ini soft kedua mau bikin soft baru. Gimana bagusnya? Saya sampaikan idealnya dulu ya. Dalam mazhab Syafi'i, soft sendirian di tengah itu hukumnya makruh. Bukan di tengah aja, dimanapun. Soft sendirian itu hukumnya makruh. Kalau saya tidak salah, saya tidak tahu karena saya tidak terlalu mendalami mazhab lain. Kalau tidak salah ada yang mengatakan tidak sah. Jadi dia datang nih ke soft,
tegak dewean di soft itu, tidak sah sholatnya. Ada yang mengatakan begitu. Dalam mazhab kita tidak, sholatnya sah, cuman hukumnya makruh. Idealnya gimana? Idealnya begitu datang kita ke tengah dulu. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian yang ada di depan kita tepuk punggungnya. Yang di depan yang ditepuk punggungnya tadi mundur. Kebalik ya, biasanya nepuk punggung itu untuk jadikan imam. Ini berlaku nih perempuan laki-laki sama. Dan ini banyak yang nggak tahu. Jadi kita tepuk punggungnya yang di depan tadi mundur. Bikinlah soft, jadi soft yang kedua ini berdua dengan yang kita tepuk tadi. Yang di depan merapat. Nanti ada celah satu di ujung yang datang yang isi yang di ujung itu. Idealnya begitu. Atau kalau sudah ada kawan yang sama-sama mau bikin soft baru, ya sudah tinggal tunggu aja, tidak usah repot-repot. Ini ada nih satu nih lagi baru masuk pintu, ya udah kita tunggu. Jadi berdua sama dia di soft baru itu mulai dari tengah, bukan dari kanan, bukan dari kiri, dari tengah gitu. Cuman afdalnya begitu. Dengan syarat nepuk ini tadi, yang ditepuk tadi dia mesti tahu dan dia mau mundur. Nah kalau dia tidak tahu, dia ditepuk, lah ngapa disuruh jadi imam? Saya lagi jadi makmum, katanya, jadi bingung kan? Saya pernah kejadian, saya yang ditepuk. Jadi saya di soft ke-3 atau ke-4, saya lupa. Ditepuk, saya mundur. Yang nepuk ini paham mungkin kan? Jadi setelah sholat saya tanya, oh tahu ya tentang ini? Iya pernah dijelaskan katanya. Saya pernah dengar katanya. Jadi kalau kita masuk soft sendirian kita nepuk. Makanya tadi saya nyari kira-kira siapa lah yang tahu katanya kan. Saya lihat antum saya tepuk katanya kan. Jadi selesai saya mundur, selesai sholat saya ditengokin orang. Orang pada bingung kan. Kenapa mundur soft gitu? Memang begitu. Yang jadi masalah di situ, Pak. Yang jadi masalah di situ. Kita mundur, yang di depan kita kan kosong, mereka nggak bergerak, atau aja kosong. Nah kalau yang ini mereka kebetulan paham merapatkan soft semua, merapatkan semua. Nah cuman itu lebih minim risikonya daripada tadi bersendirian di dalam soft, karena ada yang mengatakan tidak sah sholatnya. Saya pernah itu juga, Pak, tapi belum mulai. Pas kita mau takbir, saya lihat dia sendirian. Mundur. Ya saya mundur. Iya benar. Saya mundur nih. Iya. Di ujung kanan. Pak Iwan pernah dengar hadis yang mengatakan tidak sah ya berarti ya. Nah begitu saya mundur, dia lihat sana kosong, dia tidak sana saya. Itulah mengapa menepuknya tadi setelah takbiratul ihram. Jadi ulama memikirnya sampai sedetail itu. Kenapa setelah takbiratul ihram dia takbiratul ihram dulu baru dia tepuk dari mundur? Karena kalau dia belum takbiratul ihram, dia tepuk nih orang yang mundur ya dia masuk, yang lain mundur tadi jadi DWA. Oh ini kurang ajar namanya orang ini. Kita mikirin dia. Ya, karena saya tahu hukumnya, dia mundur. Dia malah dulu. Saya jadi Iya, harusnya begitu. Jadi jangan biarkan soft itu sendirian. Nah, cuman kalau inti pertanyaan tadi, mulainya dari mana dulu? Dari tengah, dari kanan, atau dari kiri? Dari tengah. Tetap dari tengah. Ya, selurusan dengan imam. Jadi selurusan dengan imam dulu. Setelah satu lurus, kanan dulu. Setelah kanan baru kiri, baru kanan baru kiri, baru kanan baru kiri, begitu terus. Jadi dia simetris, seimbang. Ya, tengah kanan kiri, kanan kiri kanan kiri kanan kiri, begitu terus. Ya. Jadi kadang kalau merapat itu kita salahnya kan gitu. Kita mau merapat ini masih ada satu sama kita kan pada biasa ke kanan tuh. Nah, harusnya ke tengah. Yang kanan geser ke kiri, yang kiri nganan gitu. Yang kanan kiri, yang kiri nganan. Iya. Saya pernah sholat jadi imam habis kondangan. Bukan habis kondangan, lagi kondangan jadi imam. Sholatnya berdua awalnya. Jadi cuma saya satu, jamaah satu di sebelah kanan. Saya tidak sadar. Jadi begitu saya assalamualaikum warahmatullah, ternyata yang kanan ini nyambung semua ke sana, yang kiri kosong. Harusnya kan dia kan ketika ada jamaah yang ketiga dia masuk sebelah kiri, kemudian makmumnya mundur atau saya yang maju antara dua pilihan itu, baru kemudian isi selayaknya soft normal. Ini tidak mundur dia, jadi nyambung ke kanan semuanya. Tidak apa-apa, sholatnya sah, cuman ya tidak dapat keutamaan soft yang afdal, yang ideal gitu. Ada yang lain? Tidak apa-apa.
Kesunahan. Kesunahan. Akikah tidak wajib, sunnah. Kesunahan orang tua ya. Masing-masing satu kambing. Akikah itu kesunahan orang tua sampai balik, sampai anaknya balik. Itu saya jelaskan dulu di situ. Jadi setelah anak balik, akikah ini kesunahannya sudah berpindah ke anak masing-masing tadi. Jadi orang tua tidak bisa lagi mengakikahkan anaknya kalau anaknya sudah balik. Dalam arti tidak bisa mengakikahkan itu maksudnya tidak bisa meniatkan akikah atas nama anaknya. Jadi kalau orang tuanya mau akikahin anaknya, anaknya sudah balik, bisa. Cuman maksudnya anaknya yang niat sendiri. Entah itu dia kasih duitnya, anaknya belilah kambing dewek, niatlah dewek, atau dia belikan kambing, terus bawa anaknya, sini, ini kambing, niatkan akikah. Sudah dia niatkan, sudah tinggal sembelih. Jadi anaknya yang niat sendiri. Kalau anaknya belum balik, orang tua yang niatkan. Itu satu. Yang kedua, akikah itu sunnahnya atau afdolnya anak laki-laki 2 kambing atau 2/7 sapi. Boleh sapi, boleh sama. Jadi hukum akikah dengan kurban ini identik, agak mirip. Kita patungan di masjid nih, kurban 7 orang kan. Dari 7 itu yang satu bilang, Pak saya ikut kongsi 7, cuman saya akikah, tidak kurban. Boleh enggak? Boleh. Jadi dia akikahnya 1/7 sapi. Jadi akikah itu kalau anak laki-laki 2 kambing atau 2/7 sapi. Berarti kalau dia mau ikut kongsi sapi tadi, dia ambil 2 bagian. Kalau anak perempuan 1 kambing atau 1/7 sapi, sunnahnya. Tapi kalau sudah 1 kambing atau 1 sapi, akikahnya sudah sah. Dan akikah yang sudah dilaksanakan sudah selesai sampai di situ. Jadi kalau sudah diakikahkan, walaupun dengan 1 kambing, akikah dia sudah sah, tidak bisa disusul lagi dengan 1 kambing selanjutnya. Jadi sudah selesai, akikahnya sudah selesai. Sudah dapat sunnahnya walaupun tidak afdal, tapi sudah dapat sunnah akikahnya, sudah dapat. Sudah gugur kesunahan akikahnya. Jadi mana yang bagus ya? Kurban, karena akikahnya sudah ada lagi. Sudah selesai akikahnya. Walaupun cuma 1 kambing gitu. Tidak masalah. Kalau belum sama sekali, nah itu belum. Nah mana yang lebih didahulukan, akikah atau kurban? Ini yang saya tidak pernah bisa jawab. Karena keduanya tuh sunnah yang berbeda. Dua-duanya punya keutamaan. Akikah punya keutamaan, kurban juga punya keutamaan. Mana yang lebih utama? Iya, dua-duanya utama. Bedanya, kurban itu punya waktu. Kalau akikah kan bisa sepanjang tahun. Ya kalau tidak mau ngelewatin momen kurban, ya kurban dulu sambil nabung untuk akikah gitu. Jadi afdolnya ya dua-duanya begitu. Kurbannya juga, akikahnya juga. Dan kurban itu kesunahan tiap tahun ya, bukan sekali seumur hidup. Ada yang bilang enggak kurban, sudah saya tahun kemarin, loh tahun kemarin ya tahun kemarin, tahun ini ya tahun ini. Sunnahnya berlaku seumur hidup. Selagi mampu disunnahkan kurban. Ada yang lain? Kita kenapa? Belum diakikahkan. Itu tadi. Itu tadi. Saya tidak bisa jawab. Terserah mau dahulukan yang mana. Cuman kalau saya nganjurkan dahulukan kurban. Karena kurban punya waktu. Dan satu lagi, kurban ini bahkan ada pendapat yang mengatakan wajib. Mazhabnya Imam Abu Hanifah itu wajib kurban. Bukan sunnah lagi, wajib. Karena keras ancaman dari Nabi itu keras. Gitu. Saran saya. Cuman kalau mau milih akikah dulu, tidak apa-apa juga.
Maksudnya kurban ini punya waktu gitu. Kalau akikah bisa kapanpun. Jadi bisa sambil nabung. Orang tua. Lah iya, kalau dia sudah balik kan pindah ke dia sunnahnya, bukan ke orang tua lagi. Sudah baru pindah ke dia, jadi sunnah dia, bukan sunnah orang tua lagi. Kalau dia sudah balik. Kecuali kalau dia belum balik, iya, sunnahnya ke orang tua. Kalau dia sudah balik, udah lari ke dia sendiri sunnahnya gitu. Terserah mau akikah atau kurban. Kalau saya sarankan kurban sambil nabung untuk akikah. Bagusnya tetap laksanakan dua-duanya, kurban juga, akikah juga. Ada yang lain? Cukup? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum